Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Ada sukacita di hari ini, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, uy. Kakak pengasuh yakin bahwa semua yang menonton acara ini pasti mengalami sukacita. Karena itu semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita. Berlimpah sukacita di hatiku. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Pembacaan kita diambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, Yohanes 14 ayat 27, dan 1 Korintus 14 ayat 33. Sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami mau membaca sedikit dari lembaran firman Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati kami dan menuntun kami. Amin. Adik-adik, masih dengan sukacita yang sama bukan? Sekarang kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, adik-adik semua duduk tenang dan kita akan masuk dalam doa pembacaan Alkitab. Dan teman-teman dari sektor 3 akan membawa kita dalam pembacaan Alkitab. Sudah siap semua? Pembacaan kita pertama terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan yang ketiga, 1 Korintus 14 ayat 33. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang manis, setelah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita untuk mendengarkan materi yang terambil dari subjenjang remaja 3 yang akan dibawakan oleh Bapak Ibu pengasuh dari sektor 3. Dan materi yang akan kami bawakan adalah buah-buah roh yang terdiri dari sukacita dan damai sejahtera. Halo adik-adik, selamat siang, shalom. Di hari ini kita akan belajar tentang buah-buah roh. Nah, di dalam Alkitab tertulis ada 9 buah roh. Adik-adik tahu 9 buah roh? Ya, sama-sama kita sebutkan. Yang pertama, kasih. Kemudian yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Keempat, kesabaran. Kelima, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir, penguasaan diri. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama dengarkan apa itu sukacita dan apa itu damai sejahtera. Pada suatu hari, buah-buah roh
sementara berbicara tentang pentingnya mereka bagi kehidupan manusia. Ketika mereka berbicara satu dengan yang lainnya, mereka tidak mau kalah. Mereka mengatakan kehebatan-kehebatan yang mereka miliki. Mereka mengatakan jika manusia tidak memiliki mereka, maka hidup mereka akan hancur. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan apa yang dikatakan oleh buah-buah roh, yaitu buah roh sukacita dan buah roh damai sejahtera. Hai, namaku Sukacita. Kamu tahu tidak, aku adalah salah satu karya Roh Kudus. Aku biasanya memberikan kegembiraan yang mendalam, dan itu bukan karena dipaksa loh. Aku ada karena hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Karena aku sang sukacita, orang percaya dapat terbebas dari belenggu atau rantai yang mengikat seperti sakit, penderitaan, dan tantangan hidup. Aku sangat bermakna loh dalam kehidupan manusia. Kalau seseorang tidak mempunyai sukacita, maka kehidupannya akan sangat menyedihkan. Aku sukacita harus dinyatakan dalam segala keadaan. Meskipun sakit, sedih, susah, tetapi kita harus tetap bersukacita. Karena sukacita menjadi ciri dasar dari orang percaya. Jadi, kalau mau hidup penuh dengan rasa sukacita, rasa syukur, kita harus selalu mengundang Roh Kudus untuk datang dalam kehidupan kita. Maka nanti aku, si sukacita, akan ada dalam kehidupan semua orang. Oh, jadi kami harus minta Roh Kudus untuk bersama-sama dengan kami? Iya, bayangkan coba, bagaimana senangnya hidupmu jika kamu dipenuhi dengan sukacita. Baiklah kalau begitu, ayo kita harus beritahu ke teman-teman sekolah minggu agar mengundang Roh Kudus datang di hati mereka supaya sukacita yang mereka miliki selalu ada walaupun mereka sedih, susah, sakit, bahkan kecewa. Kalau begitu, kita dengarkan damai sejahtera. Kalau aku damai sejahtera, kamu tahu tidak? Tidak. Shh, diam. Aku baru mau memberitahukan siapa aku. Bercanda. Lanjut, Bapak. Aku sih damai sejahtera. Kalau mau dimengerti dengan baik, maka kita harus lihat kamus. Memangnya harus begitu? Iya, agar bisa dimengerti dengan lebih mudah loh. Jadi, dengar, dengar, dan dengar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan damai ialah aman, keadaan tidak ada perang, keutuhan, kemakmuran. Dari penjelasan itu didapat arti damai sejahtera. Damai sejahtera atau dalam bahasa Ibrani yaitu Shalom. Jadi, aku menunjuk pada suatu keadaan utuh, lengkap, selaras, selamat, bahagia, tertib yang meliputi manusia dari semua seginya. Semua berfungsi sebagaimana seharusnya. Oh, begitu teman-teman. Ada lagi. Damai sejahtera adalah hidup yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah menghendaki kekacauan dalam hidup kita. Tetapi damai sejahtera merupakan ketenangan jiwa atau kesejahteraan rohani karena pengampunan dari Allah. Damai sejahtera
diberikan Allah kepada manusia. Namun, terkadang manusia lebih suka kekacauan, pertengkaran, perpecahan, dan lain-lain. Nah, sikap hidup seperti ini mesti dibuang jauh-jauh dari orang Kristen. Hidup dalam damai sejahtera mesti menjadi gaya hidup dari setiap manusia. Terlebih manusia Kristen. Orang Kristen mesti hidup dalam damai sejahtera. Sebab damai sejahtera diberikan Yesus Kristus kepada manusia. Ada lagi? Dengar ya, masih ada lagi. Damai sejahtera di antara manusia mengisyaratkan bahwa penyelamatan Allah lewat Yesus Kristus merupakan babak baru atau zaman baru di mana Allah bersedia memulihkan kembali hubungan dengan manusia. Itu berarti damai dengan Allah sangat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Jadi kita harus berdamai nih dengan diri kita, dengan orang di sekitar kita, dengan sesama kita di dunia ini juga. Ya, betul. Oh ya, kalian pernah dengar doa dari Bapak Fransiskus dari Assisi? Yang mana ya? Yang mana? Yang itu. Ya Tuhan, jadikanlah aku alat damai sejahtera, supaya di mana ada kebencian, kubawa cinta kasih. Di mana ada dukacita, kan kubawa sukacita. Di mana ada perselisihan, kan kubawa maaf. Di mana ada perpecahan, kubawa persatuan. Di mana tidak ada kepastian, kubawa pengharapan. Di mana ada kegelapan, kubawa terang. Ternyata kalian juga tahu ya. Ya iyalah, kami tahu. Ayo, sama-sama kita beritahukan kepada teman-teman kita dari sektor 1 sampai sektor 20 tentang aku, si sukacita, dan aku, si damai sejahtera. Ayo. Nah, adik-adik, kalian sudah tahu kan apa itu sukacita dan apa itu damai sejahtera. Semoga kita semua diberikan hati yang penuh dengan sukacita dan selalu membawa damai sejahtera bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, apakah adik-adik lebih bertambah sukacitanya setelah mendengar materi dari Bapak Ibu Pengasuh? Kalau adik-adik merasa sukacita, kakak pengasuh mengundang semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu secara berturut-turut. Yang pertama, Sungai Sukacitamu, dan yang kedua, ada Damai Sejahtera Allah. Semuanya sudah siap? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh.
sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Adik-adik, semuanya dipersilakan duduk kembali. Dan pada saat ini kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil persembahan syukur dipungut, kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kakak pengasuh mengajak adik-adik semuanya duduk tenang dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kami mau berdoa pada Tuhan. Saya sudah siap. Anak-anak yang sementara mengikuti ibadah di rumah, semua duduk yang manis, lipat tangan dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa dalam Yesus Kristus, sobat anak-anak. Di kesempatan ini kami naikkan syukur, puji, hormat kehadirat Tuhan, karena selama seminggu Tuhan memberikan kami kehidupan, kekuatan dan kesehatan. Bahkan di kesempatan ini
Bapa memperkenankan kami untuk memuji-muji kebesaran Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semuanya ini sebagai ungkapan syukur kami karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, dalam nama Yesus, menapaki sepekan di depan kami dengan tugas-tugas kami masing-masing sebagai pengasuh maupun anak-anak. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak dari sektor 1 sampai 20, Bapa lindungi, jaga, pelihara mereka, agar di mana mereka berada, mereka tetap dinaungi oleh kepak sayap-Mu. Berikan bagi mereka roh dengar-dengaran, kesetiaan, agar semua tugas yang mereka lakukan benar-benar mereka kerjakan dengan setia dan takut akan Tuhan. Berkati semua usaha upaya yang mereka lakukan di rumah sebagai pelajar. Mereka diberikan tugas oleh guru-guru karena pandemik yang terjadi, sehingga pembelajaran di rumah Tuhan, biarlah semua yang mereka lakukan di rumah dengan pendampingan orang tua, mereka tetap memperoleh kebaikan daripada-Mu, sehingga masa depan dapat mereka raih, dan Kamu percaya Tuhan telah menyiapkan semua itu bagi anak-anak kami. Bapa, kami sebagai pengasuh yang punya tugas untuk mengasuh, mengarahkan, mendidik, dan membentuk karakter anak-anak ini, Bapa hikmati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dalam melaksanakan tugas kami melakukannya dengan setia, dengan takut akan Tuhan. Semua persiapan-persiapan yang kami lakukan untuk memberikan materi bagi anak-anak ini, Tuhan, lengkapilah semua dengan kuasa Roh Kudus, agar ketika kami mengasuh anak-anak ini benar-benar mereka mengikuti apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena di hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan kami melakukan semua tanggung jawab kami sebagai pengasuh maupun anak-anak di hari-hari baru kami. Semoga kebenaran ini tetap menaungi kami, menerangi setiap langkah kehidupan kami, Bapa. Bapa di surga, kami berdoa bagi nazar pergumulan yang telah Kamu berikan. Bapa, jamalah benda-benda yang mati ini agar menjadi berkat bagi perluasan pekerjaan Tuhan dalam jemaat kami ini. Ini kami Bapa dengan doa yang kami bawa di hadapan-Mu sambil kami mohon ampun salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Dan akhirnya Tuhan, kami akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita boleh selesai dengan ibadah sekolah minggu kita di hari ini. Minggu depan kita akan kembali lagi bersama dengan teman-teman dan Bapak Ibu pengasuh dari sektor 4. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. 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 Tuhan Yesus memberkati.